Para mí muy importante, donde bueno, ojalá yo dure muchos años, pero el día que yo no esté, pues seguirá ese legado. Dihukum penalti kejam yang membuatnya harus start dari posisi ke-20, Veda menunjukkan mentalitas baja. Si nekat Veda yang bertarung sendirian menggunakan mesin Honda di tengah kepungan 5 serigala KTM ini tidak hanya membuat manajer tim Red Bull KTM frustasi karena pembalapnya dipecundangi di detik terakhir, tetapi juga membuat bos tim raksasa Aspar terpana dan belak-belakan menyebut level kualitas Veda sudah di luar nalar rookie biasa. Wah. Bagaimana detail aksi saling sikut yang menegangkan ini dan seberapa besar guncangan yang dibuat Veda pada peta klasemen sementara kejuaraan dunia? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Veda Ega hancurkan mental pembalap KTM. Bos Aspar Team siapkan kontrak emas untuk musim depan. KTM sindir Veda karena ini. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Dia tidak berdiri di podium tertinggi. Bukan dia yang mengangkat trofi juara pertama di Ceko, tapi seisi pedok sirkuit Brno, mulai dari bos Aspar Team hingga petinggi KTM, justru tidak bisa melepaskan pandangan mata mereka dari rider bernomor motor Honda Tim Asia ini. Veda dinobatkan sebagai the real winner, rider terbaik yang sesungguhnya di Moto3 Ceko 2026. Bagaimana mungkin seorang rookie yang dihukum start dari posisi ke-20 bisa merangsek naik, membantai 15 pembalap di depannya, dan finish di posisi kelima hanya dengan selisih kurang dari 1 detik dari sang juara? Ini bukan sekadar balapan, ini adalah aksi pembantaian taktis berdarah dingin di atas aspal. Mari kita bedah secara rinci satu persatu. Mengapa dunia Moto3 kini gemetar melihat kecepatan brutal dari Veda Ega Pratama? Mari kita kembali ke hari Sabtu yang penuh drama pada sesi kualifikasi tanggal 20 Juni 2026. Veda sejatinya telah mengamankan posisi yang sangat strategis. Dia meraih posisi ke-8, sebuah modal krusial untuk bertarung di barisan depan sejak lampu start padam. Namun, keputusan steward balap menjatuhkan hukuman berat. Veda dinilai melanggar aturan karena memacu motor terlalu lambat demi mencari towing atau angin di kualifikasi. Hukuman kejam dijatuhkan. Veda harus turun 12 peringkat. Dari posisi 8 merosot tajam ke posisi start 20. Bagi pembalap amatir atau pembalap bermental lembek, jatuh ke posisi 20 di sirkuit teknikal seperti Brno adalah vonis mati untuk peluang finish di zona poin. Namun bagi Veda, hukuman ini justru menjadi bahan bakar yang membakar habis rasa takutnya. Pada hari balapan, Minggu 21 Juni 2026, Veda menatap lurus ke depan dari grid belakang dengan mata elang yang lapar. Dia menolak untuk tertekan. Strateginya hanya satu, tancap gas, hancurkan jarak, dan tembus barisan depan secepat mungkin. Saat bendera start berkibar, monster di dalam diri Veda langsung mengamuk. Mengendarai Honda NSF 250 RW yang secara di atas kertas kalah bertenaga dibanding mesin-mesin KTM musim ini, Veda menunjukkan apa arti dari skill murni. Tikungan demi tikungan di sirkuit Brno dilibas dengan gaya balap yang sangat agresif, namun tetap presisi. Pembalap di depannya bertumbangan satu persatu, tidak berkutik menahan manuver late braking ekstrim dari Veda. Hanya dalam durasi 16 putaran atau lap, Veda mencatat diri sebagai pembalap dengan kenaikan peringkat paling mengerikan di GP Ceko. Dia menyalip 15 pembalap. Catatan luar biasa ini bahkan mengalahkan sang pemenang balapan, Hakim Danish, pembalap asal Malaysia dari tim MT Helmets MSI. Hakim Danish yang memenangkan balapan memang tampil impresif dengan start dari posisi 14 dan naik 13 peringkat untuk finish pertama. Namun urusan membelah kemacetan dan menyalip rival secara brutal, Veda adalah rajanya hari itu.
Veda mengoyak barisan belakang hingga sempat menembus posisi 3 besar pada lap ke-6. Meskipun sempat ada kendala teknis dan ban yang mulai habis di akhir laga yang membuatnya terlempar ke posisi kelima, torehan menembus 5 besar dari grid 20 adalah anomali di kelas Moto3 modern yang sangat kompetitif. Ini adalah bagian paling gila yang membuat para pengamat MotoGP kelas Eropa tercengang. Veda bertarung sendirian sebagai penunggang motor bermesin Honda di grup terdepan. Dia dikepung oleh 5 motor KTM yang memiliki keunggulan kecepatan di trek lurus. Mereka adalah Hakim Danish, Maximo Quiles, Brian Uriarte, David Almanza, dan Alvaro Carpe. Bayangkan tekanannya, di kanan, kiri, depan, dan belakang Veda adalah motor-motor KTM yang siap melumatnya kapan saja. Namun, Veda menerapkan kecepatan brutal sekaligus taktik yang sangat cerdas. Dia memanfaatkan setiap jengkal slipstream, menutup ruang tembak lawan di setiap tikungan, dan menjaga jarak agar tetap berada di lingkaran setan pemburu podium. Sampai garis finish berkibar, Veda hanya terpaut 0,900 detik saja dari Hakim Danish yang menjadi juara. Sebuah jarak yang sangat tipis membuktikan bahwa level Veda sudah setara dengan para pemburu kemenangan di Eropa. Kehebatan Veda di lap terakhir benar-benar menghancurkan malam minggu tim Red Bull KTM Ajo. Manajer tim mereka, Niklas Ajo, tertangkap kamera dengan raut wajah yang sangat tidak puas. Apa penyebabnya? Pembalap andalan mereka, Alvaro Carpe, yang merupakan penantang gelar juara dunia, dipaksa bertekuk lutut oleh Veda tepat sebelum garis finish. Veda berhasil finish di posisi kelima, unggul luar biasa tipis, hanya berbeda 0,006 detik saja dari Alvaro Carpe yang harus puas finish di posisi ke-6. Selisih 0,006 detik itu adalah tamparan keras bagi kubu KTM Ajo. Niklas Ajo secara jujur dalam rilis resmi tim mengakui bahwa Alvaro Carpe kurang beruntung karena taktik cerdas Veda di tikungan terakhir. Bagi Alvaro Carpe sendiri, kekalahan dari Veda ini memutus tren positifnya yang selalu meraih podium dalam 3 seri balapan terakhir. Carpe mengaku sangat menyesal karena melakukan kesalahan kecil di lap terakhir yang langsung dihukum secara kejam oleh Veda yang mengintip di belakangnya. Di kelas Eropa, jika Anda melakukan kesalahan 1 mm saja di depan Veda, habislah Anda. Veda akan langsung melesat mengambil posisi Anda tanpa ampun. Dampak dari performa brutal Veda di Ceko langsung mengguncang bursa transfer pembalap. Bos tim raksasa CFM Moto Gaviota Aspartim sampai mengeluarkan pernyataan yang sangat jujur, berani, dan bernada takjub. Dia menyebut cara membalap Veda benar-benar gila, cerdas, dan memiliki kualitas yang jauh berbeda di atas rata-rata rookie lainnya musim ini. Bos Aspartim berkomentar dengan nada heran sekaligus kagum. Bagaimana mungkin motor sekelas Honda bisa bertarung sendirian di lingkaran motor KTM, bahkan finish di depan pembalap pabrikan sekelas Alvaro Carpe? Saya melihat di lap terakhir, Veda sudah kehabisan ban, tetapi kecerdasannya yang membuat dia tetap mampu finish di depan. Saya sangat suka cara Veda membawa motornya. Taktik cerdas Veda membuat nama Honda kembali disegani dan bisa bersaing ketat dengan mesin-mesin KTM. Ini membuat balapan Moto3 jauh lebih seru daripada MotoGP. Tidak berhenti sampai di sana, Bos Aspartim bahkan melempar bom rumor panas. Dia menyatakan tidak menutup kemungkinan jika musim depan Veda Ega Pratama ditarik untuk menjadi mitra dari sang pemuncak klasemen Maximo Quiles. Bos Aspar yakin jika Veda mengendarai motor dari Aspartim, kombinasi 2 pembalap hebat ini langsung akan mendominasi dan mengunci gelar juara dunia di podium teratas. Ini adalah sinyal bahaya bagi pembalap Eropa lainnya. Veda kini diperebutkan oleh tim-tim elit. Tambahan 11 poin krusial dari Ceko ini menjadi penyelamat besar bagi posisi Veda di papan atas klasemen Moto3 2026. Saat ini puncak tahta masih dikuasai oleh Maximo Quiles dari tim Aspar dengan 186 poin. Di posisi kedua dan ketiga, duo Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, serta Brian Uriarte menguntit dengan masing-masing 121 dan 92 poin. Sementara peringkat keempat dan kelima diduduki oleh David Almanza dengan 89 poin dan Marco Morelli dengan 86 poin. Tepat di bawah barisan elit Eropa ini, Veda Ega Pratama berdiri dengan sangat gagah di peringkat ke-6 lewat koleksi 82 poin.
Posisi Veda kini ditempel ketat oleh sang pemenang GP Ceko, Hakim Danish yang berada di peringkat ke-7 dengan 73 poin. Jarak 9 poin saja membuat rivalitas sesama talenta muda Asia ini semakin memanas. Sepanjang 9 seri musim ini, baik Veda maupun Hakim Danish sama-sama pernah 2 kali kehilangan poin akibat nasib sial, kecelakaan, dan finish di luar zonasi poin. Dengan sisa musim yang masih panjang, posisi ke-6 ini menjadi bukti nyata bahwa kecepatan brutal Veda adalah ancaman yang siap menerkam barisan depan kapan saja mereka lengah. Meskipun menuai banjir pujian dari pengamat internasional dan membuat bos besar Astra Honda Motor bangga karena motor Honda bisa mengimbangi dominasi KTM, Veda tetap membumi namun mengirimkan pesan peringatan yang tajam kepada rival-rivalnya. Veda merasa finish ke-15 belumlah cukup. Dia lapar akan kemenangan. Veda berkata setelah balapan, "Dari posisi 20 ke posisi 5, saya sangat senang dengan jalannya balapan. Namun jujur, saya merasa masih ada yang kurang. Sejak balapan di Mugello, Italia akhir Mei lalu, saya selalu berusaha keras untuk bertarung habis-habisan di kelompok terdepan. Dan hari ini, di Brno, kami sebenarnya sudah sangat dekat dengan podium. Hari Jumat dan Sabtu kemarin bukanlah hari yang mudah bagi kami. Saya sempat kesulitan mencari settingan terbaik di sesi latihan bebas pertama. Namun, tim bekerja luar biasa. Saya belajar banyak dan mengambil pelajaran penting." Veda juga menegaskan bahwa sejak awal balapan dimulai, dia sudah memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap performa motor Honda NSF 250 RW miliknya. "Ketika balapan dimulai dari posisi 20, fokus saya di atas motor hanya satu, maju ke depan secepat mungkin dan hancurkan jarak dengan kelompok terdepan. Saya bahkan sama sekali tidak memikirkan manajemen ban. Yang saya tahu, saya harus mengejar mereka. Begitu saya berhasil merapat ke grup depan, saya tahu saya memiliki kecepatan brutal untuk mengikuti mereka dan bertarung." Para pecinta MotoGP, ini adalah peringatan keras bagi barisan pembalap Eropa. Seluruh rocky papan atas musim ini sudah mencicipi podium pertama. Selanjutnya, sirkuit legendaris Assen Belanda akan menjadi panggung pembuktian berikutnya. Karakter Assen yang cepat sangat cocok dengan gaya balap brutal dan kecerdasan taktis Veda Ega Pratama. Tanpa beban penalti dan dengan performa motor Honda yang semakin matang, Assen akan menjadi saksi sejarah baru. Ini adalah waktunya bagi pemuda asal Gunung Kudul untuk merebut podium tertinggi dan mengibarkan merah putih. Bagaimana prediksi kalian? Apakah taktik cerdas Veda akan kembali memakan korban para pembalap pabrikan KTM di Belanda nanti? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan sampai jumpa di ulasan balap brutal berikutnya. Tetap di jalur balap. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. His race will be interesting because he can try to come back. Maro is in third row. Gempar dari sirkuit Eropa, jagat balap Moto3 mendadak diguncang drama panas dan perang saraf tingkat tinggi di GP Ceko 2026. Di saat pembalap Malaysia, Hakim Danish, sukses melejit menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, rider berbahaya asal Indonesia, Veda Ega Pratama, justru terlempar di posisi ke-22. Hasil ini sontak membuat pedok rival seperti kru KTM tertawa sombong dan meremehkan kekuatan Indonesia. Tapi tunggu dulu, aroma kejutan justru tercium sangat menyengat. Sang legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, langsung pasang badan dan membongkar siasat super cerdas di balik melorotnya posisi Veda. Rossi menyebut ini adalah taktik senyap dan kecerdasan brutal dari sang predator lintasan
untuk menyembunyikan kecepatan aslinya demi mengobrak-abrik dominasi Eropa pada hari Minggu nanti. Wah, wah, wah! Apakah ini awal dari kehancuran atau justru sebuah strategi jenius yang siap berujung podium tertinggi? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Siasat jenius atau kehancuran, misteri posisi 22 Veda Ega di Brno dan rahasia kecepatan brutal yang disembunyikan, benarkah demikian? Simak hingga selesai. Free Practice One Moto3 Ceko 2026 baru saja usai dan seluruh mata dunia tertuju pada satu nama yang paling memicu kontroversi akhir pekan ini, Veda Ega Pratama. Rider berbahaya asal Indonesia ini sengaja menyembunyikan taringnya, membiarkan para rival sombong berpesta di atas angin, sementara dirinya sedang merajut sebuah mahakarya taktik yang sangat cerdas. Banyak yang mengira posisi ke-22 adalah kehancuran. Banyak yang mengira Honda Tim Asia telah kehabisan bensin. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal kelemahan. Ini adalah tentang kecepatan brutal yang sedang disimpan rapat-rapat untuk diledakkan tepat pada hari Minggu nanti. Paddock KTM boleh saja tertawa jumawa. Rival-rival Asia dan Eropa boleh saja merasa di atas angin. Tapi mereka lupa satu hal. Veda Ega Pratama adalah predator lintasan yang paling sulit ditebak musim ini. Mari kita masuk lebih dalam ke atas lintasan, merasakan aspal panas Otomotodrome Brno dan melihat bagaimana perang syaraf ini terjadi dari menit ke menit. Sesi latihan bebas pertama Moto3 Ceko 2026 dibuka di bawah terik langit Ceko yang membakar aspal sepanjang 5,4 km. Begitu lampu hijau menyala, Veda Ega Pratama langsung menghentak. Tanpa ragu, rider berbahaya asal Indonesia ini langsung melejit menembus posisi ke-13 di awal sesi. Manuvernya begitu agresif, langsung merangsak masuk ke dalam grup tengah demi menguji batas kemampuan motor Honda Tim Asia miliknya di sirkuit yang sama sekali belum pernah ia cicipi ini. Di saat yang sama, Maximo Quiles dari kubu rival langsung tancap gas demi mengirim sinyal ancaman kepada seluruh isi grid dengan mencetak waktu tercepat 2 menit 06,244 detik. Namun disinilah letak kecerdasan seorang Veda. Ketika pembalap lain mulai panik dan memaksakan motor mereka demi mencetak waktu terbaik, Veda justru memilih menurunkan tempo. Seiring berjalannya waktu, ketika catatan waktu para rival terus menajam, posisi Veda perlahan melorot dari peringkat 13 turun ke posisi 20 hingga sempat tertahan di peringkat 21. Perubahan posisi ini terjadi begitu masif karena persaingan antar pembalap Eropa memang sangat kejam. Tepat saat sisi FP1 menyisakan 17 menit terakhir, perhatian seluruh pedok mendadak beralih kepada pembalap muda Malaysia Hakim Danish. Secara tak terduga, Danish berhasil merayap naik dan mengunci posisi kedua tepat di bawah Quiles, memaksa mekanik lawan mulai tegang. Tensi memuncak ketika waktu menyisakan 15 menit terakhir. Belum ada perubahan berarti di posisi 3 besar. Maximo Quiles masih kokoh memimpin, disusul Hakim Danish dan Marco Morelli yang terus mengintai. Tapi peta persaingan hancur berantakan 2 menit kemudian. Di sisa waktu 13 menit, Marco Morelli mengamuk dan mencatatkan waktu fantastis 2 menit 06,180 detik. Catatan ini langsung meranggut posisi terdepan, menggeser Quiles ke tempat kedua dan memaksa Hakim Danish turun ke peringkat ketiga. Di tengah kegilaan itu, Veda tetap tenang dengan siasatnya. Ia sengaja belum mau memperbaiki catatan waktunya. Ketika persaingan memasuki fase akhir dan semua pembalap mulai kehabisan cengkeraman ban, Veda melorot hingga posisi ke-22. Masuk ke 5 menit terakhir, sirkuit Brno benar-benar berubah menjadi neraka. David Almansa secara mengejutkan memacu kendaraannya melampaui batas dan merebut posisi terdepan. Namun kepemimpinan Almansa langsung dipatahkan dalam hitungan detik oleh Alvaro Carpe yang tampil kesetanan. Belum sempat Carpe merayakan posisinya, Joel Esteban merangsak naik dan mencuri urutan pertama. Benar-benar perpindahan posisi yang gila.
Dan tepat di sisa 3 menit terakhir, Hakim Danish melakukan serangan balik yang sangat mematikan. Dengan kecepatan brutal, Hakim Danish merabut kembali posisi terdepan dengan waktu 2 menit 06,421 detik. Sebelum akhirnya mempertajam catatannya menjadi sangat fantastis, yaitu 2 menit 04,938 detik. Hakim Danish pun sukses mengunci posisi pertama di sesi FP1 ini, disusul oleh David Elmansa di posisi kedua dan Alvaro Carpe di posisi ketiga. Sementara posisi keempat hingga ke-8 berturut-turut ditempati oleh Joel Kelso, Maximo Quiles, Joel Esteban, Cormac O'Gorman, dan Scott Ochden. Dan di posisi ke-22 ada Veda Ega Pratama, sang rider berbahaya yang memilih menutup sesi ini dengan menyimpan rapat-rapat rahasia kekuatannya demi kejutan besar di hari Minggu nanti. Get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi di belakang layar paddock. Sesi FP1 ini dipenuhi drama jatuh bangun. Pembalap seperti Bretel mengalami crash parah. Brian Uriarte juga hampir tersungkur mencium aspal, meski masih bisa mengendalikan motornya. Ini adalah bukti sahih bahwa lintasan Brno sangat sulit, kejam, dan menuntut konsentrasi tingkat tinggi. Namun, apa yang dilakukan oleh kru mekanik KTM? Mereka justru menunjukkan arogansi yang luar biasa. Dengan sombongnya di hadapan media dan kru lain, mereka menertawakan posisi Veda. Mekanik KTM berkata dengan nada angkuh, "Pembalap kamilah yang musim ini layak menjadi juara dunia. Pembalap seperti Alvaro Carpe maupun Brian Uriarte akan menurunkan Maximo Quiles maupun Veda yang selama ini selalu mendapat pujian penuh di lintasan manapun. Tapi hari ini kami melihatnya berbeda, karena semakin kesini Veda lemah tak berdaya dan Maximo Quiles juga tertinggal." Sungguh sebuah pernyataan psikologis yang sangat murahan. Kru KTM tampaknya sedang panik karena mereka tahu di bawah performa tenang Veda ada ancaman besar yang siap menggulung pembalap-pembalap mereka pada hari Minggu nanti. Mereka mengira Veda lemah. Oh, kalian salah besar. Veda adalah rider berbahaya yang tidak butuh piala di sesi latihan bebas. Veda mengincar poin penuh dan podium tertinggi di balapan utama. Nikmati saja tawa kalian sekarang. Karena hari Minggu nanti, sirkuit Brno akan menjadi saksi bagaimana kecepatan brutal Veda membungkamkan kesombongan KTM. Melihat situasi ini, sang mega bintang dunia balap, Valentino Rossi sampai dibuat heran sekaligus kagum dengan apa yang ada di dalam pikiran Veda. Rossi yang terkenal dengan analisis taktisnya yang super tajam, langsung pasang badan dan membela Veda dengan kata-kata yang membuat telinga para rival memerah. Rossi dengan tegas berkomentar, "Veda ini dari dulu selalu bikin kejutan, dan di sesi praktis dia lebih memilih memantau, mengenali, dan menghafal di setiap tikungan dan trek lurus sirkuit itu bagaimana. Mengapa? Agar ketika race Minggu dimulai atau ketika mencari posisi start depan, dia bisa memperlihatkan kecerdasannya di lintasan dengan melakukan late braking dan menyalip satu demi satu pembalap lain." Mungkin bagi kalian semua ini adalah sebuah kehancuran Veda atau Honda Team Asia, tapi saya melihat ini sebagai langkah taktik yang membuat prediksi kalian meleset. Dan ketika hari Minggu nanti, kritikan kalian akan berubah menjadi pujian yang begitu indah. Meskipun dia ini di posisi belakang, tapi saya yakin ini hanya siasat, dan hari Minggu nanti, Veda akan mendapat podium. Boom! Pernyataan dari The Doctor ini langsung meruntuhkan semua argumen negatif para kritikus Eropa. Rossi tahu betul bahwa Veda adalah pembalap dengan kecerdasan di atas rata-rata. Pembalap biasa balapan dengan otot, tapi rider berbahaya seperti Veda balapan dengan otak. Brave, be bold, step by step, we'll rise again, stronger now. Berikut adalah penyederhanaan bagian target dan peringatan tegas agar narasinya lebih padat, ringkas, namun tetap memiliki intonasi yang kuat dan enak didengar untuk voice over. Bedah target dan analisis misi debut Veda di Brno. Sirkuit Automotodrome Brno adalah salah satu lintasan paling ikonik sekaligus kejam dalam sejarah balap dunia. Dengan panjang 5,4 km dan dihentam 14 tikungan teknis, trek ini menyuguhkan tantangan ekstrim lewat karakter elevasi yang naik turun. Kombinasi trek lurus kecepatan tinggi dan tikungan capai menuntut kepercayaan diri tinggi serta pengaturan mesin yang sempurna. Datang sebagai debutan di Brno, Veda Ega Pratama sebenarnya membawa modal kuat di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 71 poin.
Rider berbahaya berusia 17 tahun ini sudah mengantongi 2 podium spektakuler di Brazil dan Prancis. Meski sempat terkendala adaptasi pada seri Hungaria kemarin, mentalitas Veda sama sekali tidak goyah. Misi utama di Ceko sangat jelas, terus belajar selangkah demi selangkah, memahami karakter motor, dan membangun kepercayaan diri sejak sesi pertama demi mematangkan kecepatan brutalnya. Potensi besar Veda ini langsung mendapat perhatian khusus dari manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama. Paham bahwa gaya balap Veda yang cerdas sangat cocok dengan karakter Brno, Aoyama memberikan peringatan keras agar sang pembalap tidak membuang waktu pada fase awal akhir pekan ini. Tantangan di Brno semakin berat karena faktor cuaca panas menyengat yang diprediksi akan menguras fisik secara brutal. Aoyama menuntut Veda untuk bergerak cepat menyatu dengan lintasan dan konsisten melakukan evaluasi harian. Target tim tidak bisa ditawar. Veda harus berkembang dari balapan sebelumnya, tampil lebih kuat di setiap sesi, dan bersiap meledakkan performa terbaiknya saat balapan utama dimulai. Rangkaian Moto3 Ceko 2026 kini resmi bergulir dan genderang perang saraf telah ditabuh. Pedok KTM boleh saja tertawa sombong melihat hasil latihan bebas pertama, tapi mereka lupa seekor predator paling berbahaya justru berjalan sangat senyap sebelum menerkam mangsanya tanpa ampun. Dengan restu dari sang legenda Valentino Rossi dan taktik cerdas di dalam helmnya, Veda Ega Pratama siap mengubah tawa remeh para rival menjadi mimpi buruk pada hari Minggu nanti. Apakah late breaking maut sang rider berbahaya asal Indonesia ini akan sukses merebut podium tertinggi di Brno? Bersiaplah menjadi saksi, karena balapan hari Minggu nanti akan menjadi pembuktian brutal yang tidak akan bisa kalian lupakan. The worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope.